Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi di podcast Ngopi, ngobrolin pikiran, dan malam ini saya ditemani Ketua Himpunan Pengusaha Muda Kabupaten Mamuju Tengah. Selamat malam Bang. Ya, malam Bang Antri. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Jam 12 malam. Ketemu malam ini, alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Kalau Bang Antri bagaimana? Alhamdulillah sehat ya. Ya, Dan terima kasih sudah mau hadir karena ya sama-sama ya. jauh-jauh hari sebenarnya saya sudah hubungi beliau sebulan yang lalu untuk ngobrol karena banyak sekali pertanyaan yang harusnya dijawab. Mudah-mudahan malam ini bisa terjawab, tetapi terima kasih sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Karena saya lihat akhir-akhir ini saking di luar kota nih. Ya, ada urusan-urusan yang perlu untuk diurus. Oke. Jadi mungkin saya mau tanya, sebagai nahkoda Himpunan Pengusaha Muda Kabupaten Mamuju Tengah ini, tentu banyak sekali pikiran dan cerita yang PR bahkan yang harus diselesaikan di Kabupaten Mamuju Tengah ini. Tapi sebelum kita masuk pembahasan yang berat-berat, ini pertanyaan besar saya nih, saya pribadi dan banyak yang bertanya seperti itu. Apa sih alasannya seorang Budiawan Akbar tiba-tiba memilih untuk nyemplung total lah ke dunia organisasi kepemudaan, khususnya HIPMI? Ya, terima kasih Bang Antri. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diundang di podcast ini, podcast Ngopi ya, ngobrol pikiran, ngobrolin pikiran. Ya, sebenarnya saya deg-degan ini sebenarnya hadir di malam ini. Apalagi ini nuansanya sudah tengah malam. Iya. Jadi begini, ini pertanyaan dari Bang Antri sebenarnya juga saya tunggu-tunggu. Iya. Karena kenapa? Mungkin teman-teman di masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah, teman-teman pemuda, teman-teman pengusaha juga tentu saya banyak ditanya dan tentu akan timbul pernyataan kenapa saya bisa jadi ketua HIPMI, Betul. kenapa bukan orang lain, karena di HIPMI ini kan organisasi yang menurut saya ya Bang Antri juga tahu, organisasi yang mungkin sangat besar, elitis lah, ya komunitas elit lah bahasa teman-teman nongkrong biasa ya. Jadi di sini juga saya perlu menyampaikan kepada Bang Antri dan kepada teman-teman di luar sana, di terkhusus di masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah. Jadi sebenarnya saya nyemplung di HIPMI itu bisa dibilang rezeki yang sangat luar biasa. Iya. Saya pun sampai hari ini tidak menyangka menahkodai atau menjadi ketua umum di himpunan ini. Iya. Kenapa? Mungkin saya bisa flashback sedikit ya, biar dapat poinnya. 5 tahun lalu lah, sekitar 5-6 tahun lalu, saya masih menjadi aktivitasnya sebagai UMKM. Saya itu masih nge-like di Instagram itu postingan-postingan itu. Oke. Jadi lihat perkembangan di luar. Dan saya pun berpikir pada saat itu saya mau gabung di HIPMI, tapi bukan sebagai ketua, sebagai anggota kader biasa. Jadi ya sekali lagi saya bilang ini sebenarnya rezeki nongkrong untuk saya. Jadi begini Bang Antri, beberapa tahun ini kan saya memang bergerak di bidang kewirausahaan. Kemudian kebetulan juga S2 saya pasca sarjana saya jurusan bisnis dan kewirausahaan. Betul. Di apa lagi? Di Nobel. Setia Nobel. Nobel. Kemudian kebetulan juga saya aktivitasnya di organisasi UMKM, mungkin Bang Antri tahu. Jadi di tahun 2020 itu Bang Antri, saya mendirikan organisasi yang bergerak di bidang UMKM, namanya itu Asosiasi Wirausaha Muda Mandiri Mamuju Tengah. Ini nggak apa-apa ya disebut ya? Oh, nggak apa-apa. Di sini bebas. Intinya kita mau berbagi. Saya mendirikan organisasi AWM3. AWM3 ya? Ya, AWM3 ini juga bisa. Ya, betul. Ini juga bisa menjadi jawaban untuk teman-teman di luar sana bahwa AWM3 ini bukan organisasi yang didirikan oleh pemerintah, bukan didirikan oleh elit politik, karena menurut saya beberapa pernyataan saya dengar bahwa ini AWM3 dibentuk sebagai
elit politik lah yang bentuk. Ya, betul. Hampir sih di semua organisasi akan lari ke sana, dikaitkan lah. Ya, tapi betul. kita nggak bisa lepas dari itu. Iya, jadi di sini mau sampaikan bahwa AWM3 itu betul-betul saya yang dirikan. Iya, betul. Kemudian dari ADART, kelengkapan organisasinya, saya semua yang bentuk. Kemudian saya mengajak teman-teman UMKM yang bergerak di bidangnya memang untuk bergabung dan mendirikan organisasi tersebut. Dan sampai sekarang sudah hampir 150 orang sebagai anggota. Membernya terdata. Nah, jadi perjalanan awal saya bergerak di bidang kewirausahaan atau UMKM dari situ sebenarnya wadahnya. Tapi itu saya lihat kalau AWM3 ya, sebelum kita bahas lebih jauh tentang HIPMI, AWM3 ini kan skalanya mikro ya? Ya, mikro, UMKM. Betul, yang mikro kecil ya. Iya. Apa yang membedakan itu? Jadi kalau AWM3 itu dia hanya stay dan hanya ada di Mamuju Tengah. Oke. Ya, lokal Mamuju Tengah. Jadi lokal, ya, betul. Jadi kita memang fokusnya di pembinaan UMKM, berbagai ilmu tentang mengolah usaha di bidang UMKM, dan memang rata-rata yang bergabung di AWM3 itu ya teman-teman yang beraktivitas dan beraktivitas di UMKM. Itu saya pun begitu. Menurut saya kategori usaha saya sampai saat ini ya masih level mikro. Tapi justru itu sebenarnya akan menjadi pertanyaan besar. Why? Kenapa usaha sekecil itu misalnya yang dianggap mikro itu ternyata bisa juga masuk ke circle yang lebih besar, yang lebih elit lah. Betul. Termasuk HIPMI. Jadi sekarang kita mau ke sana. Jadi di HIPMI ini yang menjadi pertanyaan juga kemarin ini ya karena kenapa sih Budi bisa jadi ketua HIPMI? Kenapa saya bisa rebut ketua umumnya? Kan masih banyak pengusaha-pengusaha di Mamuju Tengah yang seperti kita ketahui yang besar dan mungkin bahasanya pantas lah untuk menjadi ketua. Nah, dari segi elit usahanya itu stigma lah. Stigma. Jadi di HIPMI ini sebenarnya kita tidak bisa juga menggampangkan untuk bergabung karena kenapa di HIPMI ini itu punya syarat-syarat untuk bergabung sebagai anggota, apalagi sebagai ketua. Betul. Nah, mungkin bisa saya sampaikan untuk bergabung, untuk mendaftarkan calon ketua umum itu yang pertama itu kita harus ber-KTA. Kartu tanda anggota. Dan kartu tanda anggotanya sekarang HIPMI itu agak-agak ribet karena sekarang ada aplikasi HIPMI Go. Langsung dari pusat itu kita didata di dalam. Berarti semua anggota seluruh Indonesia. Iya, betul. Jadi tidak sembarang orang untuk bergabung. Misalnya saya mau gabung ini, bisa tidak saya langsung ketua? Bisa. Karena kita harus terdata dahulu di KTA dengan cara kalau ada penerimaan anggota baru kita daftar. Harus mulai dari sistemnya ya. Iya, betul. Nggak boleh langsung tiba-tiba. Yang kedua, untuk mendaftar ketua umum itu kita harus pernah mengikuti diklat. Yang kedua diklat. Pendidikan dan pelatihan ya. Betul. Jadi yang dilaksanakan oleh HIPMI juga. Ya, betul. Kemudian yang terakhir kita harus pernah menduduki jabatan di struktural HIPMI itu minimal fungsionaris minimal ketua bidang. Di struktural ya. Struktural HIPMI tersebut BPC. Harus fungsional ya. Kalau misalnya anggota ya minimal mereka aktif selama 6 bulan. Oke. Nah, kebetulan saya itu tergabung sebelumnya di pengurus HIPMI Kabupaten Mamuju. Ya, jadi syarat-syarat tersebut bisa saya lalui. Nah, berarti Anda ujuk-ujuk dong tiba-tiba masuk gitu kan? Ya enggak lah, maksudnya kenapa saya juga tidak menyangka bisa terpilih karena sebelum ada informasi tentang pendaftaran caketum penjaringan Mamuju Tengah ini, itu sudah terdengar isu-isu bahwa si anggota dewan inilah yang maju, pengusaha inilah yang maju. Itu kan sebenarnya bikin saya deg-degan dan dilema mau lawan materi kita ini level UMKM karena memang di HIPMI itu kita juga korban materi. Betul. Korban materi. Ya mungkin teman-teman di luar bisa lihat lah. Untuk mendaftar caketum berapa yang kita harus biayai, kemudian
pengembalian formulir berapa, itu kan pengorbanan materi. Tapi itu kan memang prosedur dan yang diatur di dalam sistem betul. organisasi. Jadi ya karena saya dibantu oleh teman-teman yang solid, tim yang solid betul. kemarin. Bahkan saya punya satu lawan yang menurut saya agak berat, ya sekarang sudah jadi sekretaris umum saya. Oke. Jadi berkonsolidasi. Ya, bernegosiasi, kita berkonsolidasi. Ayolah kita merame bangun HIPMI. Ya, sama visinya ya, sama. Betul, Kan? karena visinya kita memang ya kita ingin teman-teman pengusaha, terutama teman-teman UMKM ini mempunyai tambahan relasi di luar, karena HIPMI ini kan mempunyai jaringan atau relasi yang sangat besar di luar daerah. Oke, luar biasa sekali ternyata. Ya. Sebenarnya dari obrolan kita tadi, saya menangkap bahwa Bang Budi ini sudah menunjukkan bahwa untuk jadi ketua HIPMI, selama kita memenuhi prosedur yang ada di dalam organisasi, tidak memandang usaha kecil sekecil apapun usahanya ya, semua punya kesempatan untuk jadi ketua HIPMI. Syukur-syukur bisa jadi menteri nanti ya. Ya, kita boleh bermimpi karena Betul. sekarang itu rata-rata yang menjadi menteri itu adalah bagian dari HIPMI. Contoh misalnya Erick Thohir, ya, Sandiaga Uno pernah jadi ketua, ketum BES, ketua umum besar, kemudian Bang Bahlil juga. Dan sekarang saya dengar-dengar kadang-kadang ini ketua umum saya sekarang ini ya persiapan wakil menteri sedang. Amin. Semoga, dan itu yang saya pikir HIPMI ini bisa menjadi circle baru buat teman-teman pengusaha di Kabupaten Mamuju Tengah untuk naiklah ke kancah nasional ya, tidak lagi bergelut di Kabupaten Mamuju Tengah saja. Oke, jadi itu ceritanya sebenarnya. Jadi bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi, sekecil apapun usaha kita, kalau kita punya track record yang jelas, itu akan mudah. Ya, bahkan saya tambahkan sedikit Bang. Ya, silakan. Ya, perlu juga teman-teman ketahui, karena banyak saya dapat teman-teman pemuda di luar. Ya. Bang, saya mau gabung HIPMI tapi saya tidak punya usaha. Oke, ya, betul. Seperti jadi di organisasi ini sebenarnya tidak bentuk kita harus mempunyai usaha. Oke. Kenapa? Karena tujuan dari HIPMI sendiri adalah membentuk pengusaha. Oke, jadi melahirkan pengusaha. Tidak mesti jadi langsung ujuk-ujuk pengusaha. Jadi ya target terkecil kami ke depan ini ya pengurus-pengurus yang tergabung saat ini harus memiliki usaha. Betul. Jadi menurut saya target kecil itu sebenarnya berdampak besar untuk teman-teman semua. Kita punya pengurus 120 orang. Oke, jadi itu penting sekali sebenarnya mindsetnya ya. Mindsetnya jangan sampai kita memandang HIPMI itu harus pengusaha. Betul. Karena banyak yang berpikir kayaknya saya tidak bisa dekat. Ya betul. Jadi kita harus membangun mindset kewirausahaan terlebih dahulu. Karena untuk apa mau menjadi pengusaha kalau mindsetnya belum dibangun? Betul. Harus lahir dari situ dulu. Iya betul. Ya. Jadi itu ya, jangan sampai teman-teman berpikir harus jadi pengusaha dulu. Jadi apapun sebenarnya bidang jasa juga no problem ya. No problem. Semua usaha-usaha yang bergerak di dunia UMKM, pengusaha skala besar itu semua bisa bergabung. Bahkan yang tidak punya usaha pun bisa bergabung. Karena bukan hanya di organisasi HIPMI ini, kita juga membutuhkan teman-teman yang bisa menghidupkan organisasi. Betul. Jadi kan ya yang seperti kita ketahui, kalau teman-teman pengusaha yang bergabung di organisasi kadang kan banyak sibuk. Betul. Jadi memang kita gandeng teman-teman yang teman-teman pemuda yang mau bergerak di organisasi, karena saya lihat di teman-teman di HIPMI Tengah ini kebanyakan suka berorganisasi. Jadi alhamdulillah itu modal utama saya sebenarnya untuk menjalankan organisasi. Solidaritasnya yang perlu dibangun. Kebetulan tim saya, teman-teman di pengurus ini alhamdulillah sampai saat ini solid ya. Oke, kita doakanlah mudah-mudahan Bang Budi ini bisa membawa HIPMI, dan bukan cuma HIPMI-nya tapi Kabupaten Mamuju Tengahnya ini lebih dikenal di luar sana gitu. Betul. Sampai ya, karena kita tahu selama ini yang paling mentok-mentok Mamuju, Polewali, Majene, kita di Mamuju Tengah ini kurang eksis lah di luar sana. Betul. Oke. Jadi berikutnya mungkin tadi setelah mendengar ceritanya sampai tertarik untuk masuk, sekarang saya mau tahu nih akhir-akhir ini, karena terus terang untuk ngobrol sama Bang Budiawan ini agak susah.
Sekarang mainnya rata-rata di luar kota. Ya, Ini lagi apa nih? Ya. Kesibukannya sekarang? sebenarnya menyibukkan diri sendiri sebenarnya. Pura-pura sibuk. Ya, itu bagian dari strategi saya lihat. Karena kenapa? Memang beberapa bulan terakhir, ya 2 bulan terakhir ini kita disibukkan dengan agenda musyawarah daerah. Sudah ya? Musda ke-6. Jadi di BPD HIPMI Provinsi Sulawesi Barat itu kita sementara mencari nahkoda baru, ketum baru. Iya, iya, iya. Karena masa jabatannya sudah berakhir. Jadi 2 bulan terakhir ini kita disibukkan itu karena yang punya panggung di Musda kali ini ya ketum-ketum BPC. Betul, Yang punya panggung, yang punya hak voters Iya, iya. itu ketua-ketua BPC. Oke. Kemudian sebelum itu kan Bang Atri mungkin sudah dengar infonya bahwa 3 bulan kemarin saya ikut pelatih sekolah pemerintahan. Iya, iya. Dan itu pun saya tidak bisa pungkiri saya bisa lulus seleksi gara-gara HIPMI. Iya, iya. Jadi relasi di HIPMI itu luar biasa menurut saya. Jadi 2 bulan terakhir ini kita disibukkan di proses musdah yang insya Allah dilaksanakan tanggal 27 Juli. 27 bulan ini. Bulan ini ya? Ya, 27 Juli. Oke. Jadi akan ada pergantian posisi ketua Ya, betul baru. sekali. Namanya ketua harian atau ketua umum? Ketua umum Ketua umum BPD. BPD ya? Ya, Badan Pengurus Daerah. Oke. Jadi luar biasa. Bagaimana usaha yang sekarang lagi digeluti? Ya, sebenarnya saya juga mau curhat sebenarnya ini. Iya. Ya, karena kita melihat dampak efisiensi Oke. dari Kalau sudah bicara efisiensi kayaknya nggak apa-apa kita ngopi. Ya, oke, bisa. Serius kayaknya kalau bicara. Saya mau curhat efisiensi. dulu nih. Oke, gimana nih efisiensi? Menurutnya pengusaha ini apa dampaknya sih? Ya, Sama dampak teman-teman. yang paling kena itu ya salah satunya di usaha bidang yang saya geluti, yaitu percetakan, Advertising. ya, advertising. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang bukan dikurangi tapi dihilangkan. Betul. Sedangkan fondasi utama dari usaha yang saya geluti itu di situ. Iya. Kemarin ini kita sudah punya kontrak dengan instansi terkait tentang tentang usaha tersebut, tentang percetakan itu, tapi ya sekarang bukan dikurangi, dihilangkan. Nah, betul. Jadi memang berdampak sekali. Tapi saya kira mental kita sebagai pengusaha ini, apalagi itu sudah tadi Saya pikir kalau kita masih nggak mempan lah. Kemarin kan kita sudah lewati COVID. Ya, betul. Jadi Masa ini bukan masalah yang dan ini besar, sebenarnya masih ini ujian-ujian di bunga-bunganya lah ya. Oke. Masih kecil. Saya percaya itu karena saya lihat. Tapi apa nih? Ini kan justru jadi tantangan besarnya buat ketua umum baru gitu, baru menjabat sekitar kemarin BPC HIPMI Mamuju Tengah dilantik tanggal 20 Januari. Oh, Januari ya? Ya, oke. Ya, sekitar 5 bulan yang lalu. 5 bulan. Nah, itu kan tantangannya pas masuk, kemudian efisiensi, dampaknya kan semua industri pasti kena lah. Betul. Khususnya mungkin teman-teman di usaha kecil gitu. Apa nih tips G2-nya, trik-triknya, survival kit-nya dari seorang kalau berdasarkan pengalaman, karena berdasarkan pengalaman kemarin ini di bidang usaha sendiri, ya kita tidak pantang mundur, kita tidak, semangat kita tidak surut. Jadi semakin kita diterpa cobaan dalam menjalankan usaha, semakin kita gempur, semakin kita lawan. Cara melawan itu ya tentu dengan lebih giat memasarkan produk atau usaha kita, kemudian lebih sering-sering mencari relasi di luar. Oke. Karena kenapa ya, sumber rezeki itu bukan hanya di satu tempat. Betul. Menurut saya, sumber rezeki itu bukan di satu tempat, tapi banyak porsi-porsi yang harus kita jemput. Iya, betul. Ya, begitu. Jadi menurut saya teman-teman UMKM ini di wirausaha ini, terkhusus pengusaha-pengusaha di Mamuju Tengah ini, ya kalau bisa semangatnya jangan surut lah dengan adanya problem ini, karena saya yakin dan pasti
insya Allah akan indah pada waktunya. Oke. Semua pasti terlewati lah. Semua. Oke. Karena di usaha itu sebenarnya yang berat itu bukan membangun usaha, Iya. tapi mempertahankan Iya. ritme usaha tersebut. Betul. Itu yang paling berat sebenarnya. Kalau sudah di puncak justru Iya. itu angin Nah, makin. jadi yang paling berat itu mempertahankan usaha. Oke. Tapi kita lihat hari ini kondisinya ya. Misalnya selain efisiensi kan ini kan yang kena OPD. Tentu event-event yang ada di Ya. daerah juga kena. Tetapi yang paling berdampak hari ini kalau kita lihat itu sektor apa ya, digital. Kan sekarang nggak apa-apa online, Betul. pesannya online. Apa-apa sih hampir yang kita butuhkan sekarang sudah online. Bagaimana ketua ini melihat kondisi hari ini? Apa strategi Jadi praktisnya? saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kita tidak boleh melek digital. Iya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Jadi teman-teman kalau sekarang di era digital ini sudah berkembang, ya kita harus terima dan kita harus terlibat di dalamnya. Iya. Begitu. Contoh seperti saya harus terlibat di dalam proses era digital tersebut. Iya. Jadi promosinya bukan hanya melalui offline tapi melalui online. Iya. Jadi memang kita juga harus melek ke sana. Iya. Nah, ini terkait dengan program HIPMI ke depan. Iya. Jadi sedikit saya sentuh sedikit, Bang Antri. Memang setelah pasca pelantikan, setelah pelantikan kemarin Januari, kalau ada yang bertanya, sampai saat ini saya belum melihat program HIPMI. Pasti itu. Nah, memang karena dalam mengatur ritme organisasi kita harus secara bertahap. Betul. Kita mempunyai target. Jadi memang target saya bersama teman-teman kemarin ini paling lama kita melakukan audiensi, kemudian kita mencari relasi di luar daerah, kemudian audiensi dengan pemerintah terkait, Iya, stakeholder betul. itu minimal 6 bulan. Iya. Nah, ini kita targetkan karena kenapa? Dalam usaha itu kita harus membangun relasi. Betul. Jadi ke depan ini di bulan seharusnya kemarin kita laksanakan di bulan Juni. Iya. Itu ada kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh HIPMI, yaitu Diklat Cap dan Forbis. Oke. Pendidikan dan pelatihan cabang dan forum bisnis. Iya. Kita targetkan kemarin di bulan Juni, tapi karena ada kesibukan Musda di Iya. bulan Juli ini, kita undur ke bulan Agustus. Jadi di situ sebenarnya kaderisasi untuk membentuk entrepreneurship itu sebenarnya di situ tempatnya dari HIPMI. Karena di situ kita membentuk relasi. Karena saya kemarin sudah jalan beberapa bulan terakhir ini. Salah contohnya nanti di Diklat itu kita akan datangkan founder Sulbar Digital. Oke. Sulbar Digital yang sekarang jadi Parusdin di Koperasi Provinsi. Iya. Kita datangkan karena memang beliau sering membantu teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha ekspor dan impor barang. Iya. Berarti jadi skalanya bukan lagi skalanya sudah internasional. Oke. Jadi kita datangkan, kemudian kita juga datangkan nanti teman-teman yang bergerak di bidang manajemen usaha, kita bantu teman-teman di sini. Jadi memang kita agendanya bulan depan ini kita ada yang Forbis itu Forbis itu from business. Ya. Di Klecap itu diikuti wajib oleh pengurus 120 pengurus. Kalau Forbis itu bisa diikuti oleh di luar pengurus. Jadi kita memang mengundang orang luar di HIPMI ini untuk ikut di forum bisnis itu. Saya juga bisa ikut. Ya bisa. Oke. Jadi ini menarik. Karena nanti setelah Forbis kita membuka pendaftaran anggota baru. Oke. Ya, siapa tahu Bang Antri nanti mau juga maju jadi pengganti saya kan siapa? Amin. Saya malah langsung saya jadi menteri. Oke, jadi meskipun bukan pengurus untuk forum bisnis itu dibuka ya? Bisa, kita mengundang. Oke. Ini kesempatan buat teman-teman, apalagi narasumbernya nanti keren kayaknya. Ya, ada beberapa narasumber dan menjembatani pengusaha-pengusaha lokal untuk melakukan ekspor impor barang produk ya. Iya betul. Oke. Itu di Agustus ya? Di Agustus, kita target Agustus. Oke, menarik sekali tentunya diskusi kita malam hari ini. Tapi kalau misalnya tadi kita sudah berbicara mengenai efisiensi, kemudian tantangan di era digital,
menurut saya mau lihat dulu dari kacamata seorang Budiawan Akbar mengenai potensi. Ya. Karena kan tentunya kita tidak lepas dari potensi daerah. Kira-kira menurut Bang Budi ini apa sih potensi yang harus kita manajemen dengan baik di Kabupaten Mamuju Tengah ini? Ya, sebenarnya sesuai dengan saya melihat ya potensi sumber daya alam Mamuju Tengah ini sangat luar biasa, melimpah ruah. Iya, betul. Itu di bagian pertanian dan perkebunan. Iya. Dan saya lihat sesuai dengan program pemerintah daerah Agropulitan. Iya, betul. Nah, jadi hadirnya HIPMI di sini kita ingin berinovasi. Iya. Berinovasi. Contoh di hasil perkebunan, contoh di Kalimantan itu mereka minta pisang keripik tanpa merek. Oke. Nah, tapi kita kemas dalam apa namanya? Kita kemas tanpa merek, kita kirim ke Kalimantan, dan itu harganya sangat tinggi. Iya. Intinya jadi, barang setengah jadi ya? Iya, barang setengah jadi. Jadi hilirisasi lah. Oke. Itu ya bahasa hilirisasi ini lagi tren sekarang ya. Program hilirisasi ini kita ingin mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Betul. Jadi kemudian bukan cuma itu sebenarnya, karena lagi-lagi saya katakan saya berangkat dari UMKM. Jadi kebanyakan gerak saya memang ke teman-teman itu ya membantu teman-teman UMKM. Contoh misalnya Bang Antri kembali ke organisasi UMKM tadi. Saya punya satu semangat karena saya punya teman yang bergabung di organisasi UMKM tersebut dan sekarang bergabung di HIPMI. Dia dulu belum punya usaha. Oke. Tapi karena circle-nya teman-teman pengusaha, akhirnya dia membentuk usaha dan sekarang orderan teman itu aspal furnitur ya. Aspal furnitur ini harus ditagih nanti. Yang punya usaha itu namanya Pak Ismail itu. Orderannya bisa dibilang 90% itu teman-teman pengusaha, teman-teman AWM, teman-teman HIPMI. Jadi roda perputaran ekonomi itu tidak keluar. Jadi kita memberdayakan teman-teman UMKM di Mamuju Tengah. Itu baru satu. Simbiosis mutualisme. Jadi betul. Itu salah satu poin. Plusnya sebenarnya. Jadi memang kita punya tantangan berat. Memang kita punya PR yang berat karena kita kemarin audiensi di pemerintah daerah, kita selalu diminta untuk mendatangkan investor. Investor. Tapi saya bilang kita harus melihat potensi daerah kita dulu. Karena saya kemarin hampir 2 minggu di Jakarta sana berkumpul dengan teman-teman pengurus pusat di HIPMI. Mereka mau berinvestasi, mereka mau menjadi investor kalau benar-benar potensinya ada dan sesuai dengan MOU-nya. Betul. Dia berarti asal melihat betul. Jadi di situ sebenarnya. Jadi untuk saat ini kami ingin memberdayakan teman-teman UMKM di lokal ini. Berarti startnya ini nanti harus bergerak dari data dulu, dari buat mappingnya dulu betul. Sebelum kita menawarkan investasi keluar. Oke, jadi menarik sekali. Mungkin diskusi kita malam hari ini kita break dulu sebentar karena ada waktunya. Oke, baik. Itulah tadi bincang-bincang kita ya. Asik sekali ternyata ngobrol sama Ketua HIPMI Kabupaten Mamuju Tengah. Mungkin saya mau tanya lagi nih terkait dengan apa-apa saja sih kendala dan tantangannya selain tadi efisiensi dan sebagainya. Tantangan tersendiri khususnya bagaimana membawa HIPMI ke depan ini seperti apa? Ini baru 5 bulan terakhir saya menjabat sebagai Ketua Umum. Tantangan di HIPMI ini kan sebuah organisasi. Jadi organisasi yang seperti kita ketahui bahwa sebuah organisasi itu tidak memiliki anggaran tetap lah. Jadi apalagi komitmen kami terhadap HIPMI ini waktu dilantik kemarin, saya menyampaikan kepada teman-teman pengurus dan mungkin yang hadir pada saat itu bahwa komitmen HIPMI Mamuju Tengah ini adalah kita tidak membebani APBD daerah. Justru kita harus membantu bagaimana kita menghadirkan inovasi-inovasi. Kita bisa berkolaborasi tanpa membebani APBD daerah. Jadi sebenarnya itu tugas yang kita punya target, tapi tidak semudah
membalikan telapak tangan. Betul. Itu sangat berat. Jadi, tapi saya kira potensi teman-teman pengurus Ya. yang solid sampai saat ini, insya Allah ya kita target di kepengurusan Tahun ini pertama ya. tahun pertama ini insya Allah kita bisa laksanakan. Oke. Contoh misalnya di Diklat dan Forbes ini ya kita menggunakan anggaran dari ada yang dari support dari mantu-mantu HIPMI, Iya. luar daerah, Betul. ada support dari teman-teman pengusaha yang bergabung di HIPMI Iya. maupun di luar. Betul. Dan saya kira mentalitas teman-teman di HIPMI ini sudah teruji lah. Oke. Ya. Saya pikir ya dengan track record yang baik, tentunya kita tidak ragukan lagi. Tinggal bagaimana ke depan ini 1 tahun awal ya, Ya. bisa betul-betul bukan membebani APBD, tapi Ya. justru menambah PAD harusnya. Ya Targetnya. bahkan mungkin bisa saya spill ya, Ya. Bang Antri, ya mungkin tidak apa-apa lah didengar oleh Ya. Harus disampaikan. dan saya kira mudah-mudahan didengar oleh pemerintah daerah. Bahkan kita punya mimpi sebenarnya. Ya. Saya melihat Mamuju Tengah ini sudah melaksanakan hari ulang tahun yang ke berapa ya kemarin? 12. Ke-12 ya. Ya. Kita kemarin setelah pelantikan kita berangan-angan. Ya melihat kondisi saat ini saya kira bisa kayaknya. Ya. Melihat relasi yang sudah kita bangun. Ya. Kenapa tidak di hari ulang tahun Mamuju Tengah yang ke-13 ini yang melaksanakan itu Ya. HIPMI Mamuju Tengah Oke. tanpa membebani Anggaran daerah lagi. anggaran. Ya memang kan hari ulang tahun itu kan tidak punya anggaran Iya di betul. daerah, tapi kan ini menjadi angin segar untuk pemerintah Ya. tanpa repot-repot lagi. Ya. Dan hadirnya HIPMI ini ya menjadi antusias saya pribadi Ya. bersama pengurus untuk melaksanakan agenda tahunan Ya. yang tidak dianggarkan Ya. di hari ulang tahun itu. Ya mudah-mudahan kita bisa laksanakan itu. Iya betul. Dan kalau- justru membantu lah. Iya, kalau ditanya anggaran dari mana ya, itu HIPMI jangan diragukan lah. Ya, oke lah. Seperti itu. Ini menarik sekali. Nah, cuma memang kami belum berkomunikasi dengan pemerintah daerah Iya. karena saat ini kita lagi sibuk-sibuknya kegiatan agenda-agenda yang besar sekali Iya, menurut iya. saya di HIPMI ini, yaitu Musda. Oke, Setelah Musda kita mudah-mudahan akan selesai ya. ketemu pemerintah daerah bagaimana kita berkolaborasi. Betul. Karena Saya ini kira kan begitu. harus ada komunikasi yang baik dari Ya, betul. pimpinan cabang dan daerah. Ya, nanti di Diklat itu, di Forbes itu ya kita juga akan bahas Oke. hal tersebut. Betul. Ya lagi-lagi ya kita berinovasi lah, Iya. bekerja lah, berkarya saja. Iya. Karena anak muda ini harusnya berkarya. Betul. Kita berinovasi saja tanpa membebani pemerintah. Saya kira itu hal yang luar biasa dan tentu pemerintah pasti support. Pasti, dan itu Ya. tanggung jawab semua pemuda yang ada di Kabupaten Ya, Mamuju betul. Tengah ini, bukan hanya HIPMI, Ya. tapi setiap pemuda yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Oke. Sampai di sini saya mau bertanya, Ya. kira-kira dari obrolan kita tadi, saya belum yakin kenapa saya harus gabung HIPMI sih. Nah, Apa yang harus memaksakan saya harus kayaknya gabung ini deh. ya. Jadi begini, menurut saya faktor yang mempengaruhi karakter kita itu adalah faktor lingkungan. Nice, betul. Circle-nya kita ya. Ya, kalau kita selalu nongkrong dengan teman-teman perokok misalnya, Iya. pemabuk ya, bisa jadi kita juga ikut Betul. nyemplung di situ. Iya. Nah, kalau kita kita circle-nya suka musik misalnya, kita pasti ikut nyemplung di situ. Nah, sama halnya dengan di HIPMI. Iya. Karena kebanyakan di HIPMI ini kita teman-teman pengusaha ya, kalau kita selalu bergabung dan ikut menjadi circle kita ada di situ ya, otomatis mindsetnya akan terbangun. Betul. Karena memang saya lihat potensi pemuda di sini, kadang saya biasa bicara sama teman-teman muda, Ya. saya ini Kak mau bangun usaha tapi saya tidak berani. Iya. Nah, makanya gabung di HIPMI untuk membangkitkan mentalitas mindset kewirausahaannya. Iya. Yang pertama, yang kedua, kadang teman-teman saya biasa ngobrol, saya tidak punya modal. Iya. Modal ini itu Iya, kendala modal. di mana-mana pasti itu. Nah, modal itu kan banyak, ada modal keberanian, Iya. modal mindsetnya, ya terutama ya modal ini, Iya. modalnya
Jadi sekarang kita sangat terbantu sebenarnya. Iya, ya. Terbantu dengan adanya program perbankan Iya, ya, ya. dan Akur ya. Ada sekarang Koperasi Marapati juga Ya, punya tantangan baru. saya belum paham lah Iya, iya, iya. soal Koperasi Marapati ini. Oh, ya, Saya siapa agak- tahu nanti HIPMI bisa Saya tidak mau terlalu jauh arahkan ini. ke sana. Ya, Ya. tapi saya pikir ini Ya, perlu betul-betul. manajemen yang bagus. Jadi sekarang ada dana dari perbankan. Kita Ya. kemarin ada audiensi juga dengan perbankan. Oke. Kita punya MOU nanti KTA pengurus HIPMI Ya. itu akan dijadikan jadi kartu bank. Oke. Dan kita dipermudah Nah, untuk mencairkan iya. dana yang beku itu untuk Iya. jadi modal ya tentu dengan struktur dengan proses prosedur yang Oke, oke. berlaku. Kalau Tapi begitu mendaftar untuk, lah kayaknya. untuk HIPMI ini ya kita punya spesial lah. Iya, iya. Kalau kita tunjukkan kartu KTA, insya Allah kita diurus. Oh, Dan memang oke. terasa sampai saat ini, karena beberapa teman-teman kemarin kadang mau ngurus di bank itu susah Iya, iya, iya. susah masuknya. Iya, betul. Tapi karena lewat HIPMI Iya. kita telepon pimpinannya, ini ada teman-teman HIPMI mau ngurus ini itu Iya. dipermudah lah, bukan Oh, karena oke. bukan lewat pintu belakang, bukan, Iya, tapi iya. memang kita punya jalinan kerjasama lah. Oke. Nah, oke. seperti itu. Saya pikir setelah jawabannya ini sangat meyakinkan kalau bagi Ya, saya. ya. Setelah ini Nanti saya Bang Antri mau gabung lah, mendaftar nanti. ini. Saya harus daftar Nanti ini. bulan 7 kan Saya kita butuh adakan modal. diklat, Forbis dan Iya. perekrutan anggota baru. Gabung lah nanti. Kalau begitu alasannya gabung. Iya, Karena jadi- saya butuh modal ini. Asik. Teman-teman. Jadi berhipmi ternyata banyak sekali Ya, relasi, mentalitas, dan bahkan permodalan kita dimudahkan. dari segi ya prosesnya. dimudahkan. Bukan HIPMI yang memberikan modal ya. Iya. Bukan, tapi kita membantu memfasilitasi. Iya, betul. Justru itu yang susah. Membantu fasilitasi karena memang seluruh perbankan ini kita sudah audiensi, kita Iya. sudah ya bahkan pimpinannya itu sudah sering Iya. teman ngopi dan lain Iya, sebagainya. iya, iya. Itu kan kita membangun relasi sebenarnya di sana. Dan bukan hanya sektor perbankan, bahkan Basnas pun itu punya program membantu UMKM. Kemarin Iya. saya ketemu, dia di Basnas itu juga ada bantuan dana untuk permodalan untuk teman-teman UMKM. Itu Iya, kan iya. banyak teman-teman yang belum tahu hal Betul, tersebut. betul. Kita Jadi, kadang ya. punya keinginan usaha, punya minat, tetapi modalnya tidak tahu dan aksesnya kita tidak tahu mau Ya, kemana. betul. Paling pinjam sama orang tapi bunga Ya. tinggi, pinjol lah. Ya, betul. Oke, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, itulah apa tadi ya? Kalau masuk HIPMI ya, banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan, bukan hanya relasi, bahkan akses permodalan kita bisa dibantu ya. Ya. Dan satu lagi, ini hal penting juga. Iya, iya, iya. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa menjadi pengusaha atau bergabung di HIPMI tentunya itu jangan selalu bermental kerupuk. Oke. Dalam arti jangan niatnya ingin bergabung di HIPMI karena saya mau mendapatkan bantuan misalnya. Iya, iya, betul, betul. Nah, karena Anda bisa dipungkiri relasi HIPMI ini sampai ke tingkat nasional. Iya. Jadi kadang ada bantuan-bantuan usaha untuk teman-teman UMKM, Iya. itu kan bonus sebenarnya. Betul, betul. Bonus. Jadi kebetulan ada sementara saya urus, Iya. BPJS HIPMI kita urus, tentu kita harus fokuskan ke teman-teman UMKM yang memang membutuhkan. Ya, dan sektor produktif lah. Ya, dan memang harus berlegalitas. Betul, betul. Ya, karena itu kan membantu daerah juga. Contohnya menerbitkan NIB, Ya, menerbitkan NPWP dan sebagainya. Itu kan sangat penting. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, jangan bergabung di organisasi dengan niat yang dengan hal seperti itu. ya, Saya kira. betul. Karena mindsetnya ya yang itu diperbaiki, bonus sebenarnya. Yang kita niatkan gabung di HIPMI itu kita mau belajar sama-sama, ya. Ya, ya, berbagi ilmu tentang kewirausahaan, Ya. membangun relasi. ya. Kemudian tentu ya yang paling penting itu tadi saya bilang banyak teman banyak rezeki. Oke, banyak teman, banyak rezeki. teman, Tapi banyak kalau teman. motonya HIPMI apa? Saya belum tanya dari tadi. Jadi di moto HIPMI itu pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Oke. Jadi kita dituntut memang untuk Bagaimana maksudnya itu? ya kita dituntut memang pengusaha ini untuk berjuang. Ya, bukan Berjuang menjadi mengandalkan pengusaha. bantuan ya. Ya, berjuang. Kita dituntut memang pengusaha ini untuk bermandiri.
Iya, iya. berjuang di Berdikari. jalur sendiri. Oke. Nah, bermandiri, berjuang di jalur sendiri. Oke, Kita oke. jangan apa namanya selalu mengharapkan suntikan dari Oke. pemerintah lah dan sebagainya, Oke. tapi melalui relasi Iya, iya, iya. kita bisa membangun usaha. Oke. Mungkin sekali-kali bolehlah saya diajak ke Jakarta. Ya, nanti di tanggal 11 Agustus nanti ada Oke, oke. Mudah-mudahan sih ada bisa. ya. Tapi itu kita berkorban sendiri Bang Antri itu ya. Oh, Artinya nah, Bang Antri beli- itu sih yang jadi problemnya. jangan kita. dibebankan ke saya lagi ya Bang Antri, ya, pesawatnya ya. Maksudnya ya Iya, dia iya. sendirilah. Kita harus Oke, oke. bangun mentalitasnya teman-teman supaya tidak Berani berkorban. Berani ya. berkorban. Oke, oke. Oke, dan mungkin sebelum kita tutup ya, kemarin juga saya melihat Pak Ketum ini mengikuti salah satu kegiatan di Golkar Institute ya. Ya betul ya. Dan Setelah ini jadi pemerintahan. tanda tanya besar bagi saya. Apakah beliau akan berlabuh di satu partai politik atau memang seperti apa? Karena kan ini pasti kalau kita berbicara, dan itu sebenarnya kalau Golkar Institute nggak harus kader ya. Ya betul. Itu terbuka untuk umum. Terbuka Karena, untuk umum. ada senior saya kemarin Jadi- ikut itu. Jadi begini, ini juga penting sekali Iya, untuk menjawab isu-isu di luar. iya, iya, iya. Nah, Tapi nggak apa-apa sih kayak. saya tidak bisa pungkiri sampai saat ini saya sudah dikira sudah membangun pondasi-pondasi untuk Iya. mengarah ke politik dan sebagainya. Tapi memang takdirnya kita tidak ada yang tahu. Betul, betul. Tapi memang tujuan kemarin untuk gabung di sekolah pemerintahan dan Iya. kebijakan publik itu memang kebetulan yang melaksanakan itu Golkar Institute. Iya, iya. Kalau misalnya partai lain yang melaksanakan pada saat itu dan saya mau ikut ya kemungkinan Bisa bisa, jadi juga di bisa situ. jadi Iya, di iya. situ. Nah, kebetulan yang melaksanakan itu Golkar, Iya, namanya Golkar Institute, dan sebenarnya saya tidak sangka juga bisa lulus iya, karena angkatan sekarang itu sudah 18 orang iya. dan yang lolos dan yang bisa mengikuti sekolah tersebut itu di Sulbar itu baru 3 orang. Iya, Angkatan pertama itu yang sudah jadi anggota dewan iya, provinsi. iya. Kemudian yang kedua sudah menjadi staf ahli di DPRD Jakarta. Iya. Nah, kemudian yang ketiga saya. Jadi Oke. saya Ini mudah-mudahan jadi menteri langsung. jadi begini, kenapa saya mau ikut? Saya memang sebenarnya melalui itu saya bisa lulus di situ Bang Antri Iya. itu gara-gara jalur HIPMI. Oke, Sebenarnya oke. Relasi LMB. dari situ ya? Ya, dari kurikulum vitae saya, Ya, dari CV-nya. biodata diri, CV saya. Itu saya sebutkan di situ ketua umum BPC HIPMI. Iya. Jadi pada saat tes wawancara Ya. ya dipermudah lah karena Ya. memang ya sekali lagi relasi HIPMI ini luar biasa Oke. karena kebetulan pematerinya di sana itu ketua umum HIPMI sendiri. Oke. Jadi memang dipermudah. Bos, saya bilang saya dapat rezeki nomplok sebenarnya. Oke. Ikut di situ 10 hari ya ketemu-ketemu dengan teman-teman HIPMI tentunya juga, Ya. pematerinya juga banyak dari HIPMI. Ya, Ya. lagi-lagi saya bilang ini kita Kayak reuni sih. ya kita membangun relasi sebenarnya. Iya. Relasi saya bawa ke Mateng, bahkan saya berbagi cerita ke teman-teman. Iya. Soal dibilang ke depan, takdir tidak ada yang tahu ya sebenarnya. Oke. Ya, Ya kita ikuti apa namanya ritmenya saja. ritmenya saja, gitu. Tapi lagi-lagi saya sampai saat ini saya fokus untuk membesarkan usaha Iya. karena siklus hidup kita ada di situ. Iya, betul, betul. Nah, kemudian di lain sisi kita juga fokus untuk membesarkan organisasi karena memang amanah dari teman-teman itu sangat Iya, besar. iya, iya. Gitu. Berapa anggota sekarang di situ? Kalau di HIPMI itu kita punya pengurus 120 orang. Iya, iya. Kalau di AWN3 UMKM tadi itu terdata sekarang 115 orang. Berarti 15 orang. sekitar 200 lebih ya? Terus lebih ya. Kalau disebut lagi, kebetulan saya juga ketua PSTI, Persatuan Sepak Takraw. Iya, Nah, saya tidak tahu main takraw, Iya. cuma kebetulan diamanahkan menjadi iya. ketua umum takraw ya itu juga punya PR besar Iya. bagaimana kita memajukan olahraga takraw di Mamuju Iya. Tengah ini, dan saya kira saya bisa jamin lah Iya, yang paling aktif olahraga di organisasinya ya iya. di bidang olahraga tersebut ya PSTI. Iya. Saya bisa jamin lah. Oke, oke. Dan ya pasti kalau ketuanya aktif, pasti anggotanya aktif. Tapi kalau dihitung-hitung kayaknya 200 PSTI sudah bisa itu Mas. Lagi-lagi 500 ya, orang bisa lagi-lagi nih. saya bilang kalau niat saya sebenarnya memang
saya ingin menjadi pengusaha yang bisa menjadi role model oleh teman-teman. Oke. Saya kira begitu. Jadi sampai saat ini ya prinsip saya seperti itu. Oke, jadi kita doakan lah Ya. yang terbaik. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Harapannya Amin. Ketua HIPMI dan HIPMI di Kabupaten Mamuju Tengah ini bisa membawa nama baik Kabupaten Mamuju Tengah dan menjadi role model untuk Ya. pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah untuk berkarya Ya. dan masuk ke dunia entrepreneur. Oke, jadi tidak terasa ini sudah sejam lebih ya kita Ya. ngobrol. Dan mungkin saya mau minta closing statementnya ini di akhir-akhir ini apa hal yang mungkin saya bisa quote untuk dijadikan quote of the day. Ya, jadi saya dari sejak sekolah menengah SMA, saya selalu mempunyai prinsip itu bahwa karena memang dari SMA Bang Antri saya memang sudah punya usaha kecil-kecilan. Iya, Jadi iya. memang dari SMA saya dilatih memang oleh kakek saya Iya, untuk menjadi seorang wirausaha. betul, betul. Jadi saya selalu mempunyai motto itu sukses itu dijemput bukan ditunggu. Oke. Jadi saya Dijemput, selalu ya. memang melihat peluang Ya. sebagai pemuda. Kita sebagai pemuda ini harus pintar mencari peluang. Ya. Nah, lagi-lagi saya kembali di motto saya tadi, sukses itu ditunggu, sukses itu dijemput bukan ditunggu. Oke. Jadi itu Ya, yang paling penting teman-teman muda yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, sukses itu dijemput, bukan ditunggu ya. tunggu. Karena meskipun rezeki sudah ada yang ngatur, tapi Ya. kalau nggak dijemput ya menunggu Ya, juga rezekinya ya. Oke, dan mungkin yang terakhir saya ingatkan kembali karena Ya. tadi ada event keren yang akan dilaksanakan oleh HIPMI Kabupaten Mamuju Tengah itu di bulan Agustus ya. Agustus. Agustus akan ada diklat Cap, dan Forbis. Forum bisnis. Jadi di situ teman-teman bisa belajar tentang bisnis dan sekaligus mendaftar Ya, sebagai mendaftar sebagai anggota anggota HIPMI HIPMI Kabupaten Mamuju Tengah. untuk periode Ya, periode kepengurusan saya, kepengurusan Di 2025 sampai 2028. 3 tahun ya. Ya, 3 tahun. Oke. 3 tahun. Jadi jangan lupa catat tanggal bulannya di bulan Agustus. Nanti kalau mau daftar, karena tadi kita sudah melihat relasi-relasi yang dibangun oleh HIPMI dan seperti apa targetnya ke depan. Tentu ini adalah sebuah organisasi yang sangat keren yang bisa membawa pemuda ke depan mengharumkan nama Kabupaten Mamuju Tengah. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Siap. Bang. Thank you sudah Bang Antri. meluangkan Siap, saya waktunya. tunggu datang nanti ambil KTA-nya. Oke, Siap, insya siap, siap. Allah. Siap. Iya. Ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan. Tapi jangan minta ketua bidang ya. Saya yang penting cair dulu lah. Ya. Karena jangan sampai gabung di langsung minta ketua bidang. Oh, tidak. Itu yang Saya yang penting cair itu dulu tadi. Ya, dalam. boleh. Terima kasih sekali Ya, lagi. siap. Semoga kita bisa Terima kasih banyak. ngobrol lagi di lain waktu dan oke ya. Tunggu Bang Antri ya, sebelum kita tutup saya punya hadiah untuk Bang Antri. Oke, spesial. Jadi ya. Terima kasih. spesial untuk Bang Antri. Sebenarnya ini saya dapat kemarin di pertemuan HIPMI di Sleepy Jakarta. Ya. Kemarin ada event summit untuk Ya. seluruh pengusaha kita kumpul membahas tentang dunia ekspor impor. Ya. Kebetulan saya dapat 2 buku. Ya. Nah, satu bukunya ya mungkin saya akan berikan untuk Wah. Bisa terima mungkin- kasih. Wah. ini. Jadi ini di forum ini kita ini masih tersegel ya. Ini masih tersegel. Ini kalau diperjualbelikannya sepertinya jutaan harganya ini. Ya, ini mahal ini buku. Apalagi saya Bang Antri, saya tahu kalau Bang Antri ini bergerak di bidang literasi. Betul. Ya, Saya akan baca ini dan masuk HIPMI. boleh. Oke, ini Bang Antri. Oh. Diterima. Terima kasih Oke. banyak sekali Terima kasih lagi. banyak. Terima kasih banyak. Siap. Semoga sukses HIPMI ke depan dan lagi-lagi teman-teman yang mau bergabung nanti bisa kita info Siap. di Agustus. Bisa dicek di Instagramnya HIPMI Mamuju Tengah. Oke, bisa di follow juga Instagramnya HIPMI Mamuju Kabupaten Mamuju Tengah. Oke, siap. Oke, nanti kita cantumkan link di depan. Oke, terima kasih. Mungkin demikian ngopi kita kali ini. Kita ngopi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.